saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Bangkalan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Staf TU SMA Negeri 2 Bangkalan. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan hari ini, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan adanya agama Islam. Baiklah Bapak Ibu, untuk kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya untuk menyampaikan suatu kegiatan diseminasi budaya positif sebagai bahan atau tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 modul 1.4, di mana sebelum saya menyampaikan materi ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia hadir dalam kegiatan ini, dan tujuan kami adalah hanya sebagai sharing atau menukar pikiran atau pendapat. Jadi berdirinya saya di sini bukan semata-mata menggurui Bapak dan Ibu guru, tetapi hanya sebagai sharing saja. Baiklah, sebelum ke materi yaitu tentang budaya positif, karena kita berada di lingkungan pendidikan, maka hal yang tidak pernah asing lagi dalam benak kita yaitu tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan, menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita, adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, kita sudah masuk ke materi tentang budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang tahu atau terbenak di pikiran Bapak Ibu guru apa sih budaya positif itu? Kaitannya dengan apa sih budaya positif itu? Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau berpendapat? Silahkan. Budaya positif, contohnya seperti apa sih? Silakan Bapak Noval. Oh ya, budaya positif itu budaya yang dilakukan untuk kepentingan yang baik untuk guru atau siswa. Budaya yang digunakan untuk kepentingan yang baik guru ataupun siswa. Contohnya seperti apa? Bisa dicontohkan secara konkretnya, Ibu Ayas? Budaya positif ya. Contohnya Contohnya kebudayaan, kalau positif berarti kan mengarah ke hal yang positif ya. Misalnya budaya ini kan bebas ya. Bebas. Jadi misalnya contohnya budaya tingkah laku atau sopan santun. Kalau di Madura kan misalnya dipanggil namanya panggil nama jawabannya dalam seperti itu. Itu kalau di Madura ya. Mungkin kalau Jawa Jawa apa Madura pokoknya ini gitu di suatu daerah suatu budaya Jawa atau Madura itu yang positif seperti itu. Baiklah, jawaban dari Bapak Ibu sudah benar sekali. Tetapi yang dimaksud budaya positif ini kita bahasnya di lingkungan sekolah. Jadi budaya positif di sekolah adalah nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah budaya positif ini penting untuk kita terapkan di sekolah? Penting. Alasannya apa kalau boleh tahu? Pentingnya itu di mana? Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Membentuk karakter siswa. Membentuk karakter siswa. Kemudian ada lagi dari Bapak Ibu guru. Ibu Suci. Supaya dengan adanya budaya positif itu menjadi suatu kebiasaan. Hal-hal yang menjadi
ucapan berulang menjadi kebiasaan akan menjadi sesuatu yang akan dibawa kelak di saat mereka sudah tidak lagi mengenyam bangku pendidikan. Jadi betul sekali jawaban dari Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu adalah sangat penting kita terapkan di sekolah. Kenapa penting? Karena dengan adanya budaya positif itu kita bisa membangun atau memberi motivasi intrinsik kepada sekolah untuk melakukan hal-hal yang positif. Poin selanjutnya di konsep inti budaya positif adalah ada disiplin positif. Sebelum saya membahas tentang disiplin positif, mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang sudah mendengar atau tidak lumrah lagi dengan kata disiplin. Disiplin itu apa? Mungkin ada yang berpendapat? Disiplin. Jadi kalau kita berbicara disiplin, pasti kaitannya dengan aturan, gitu ya, hukuman, kemudian konsekuensi dan seperti itu. Jadi yang dimaksud disiplin positif di sini, disiplin adalah berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Ada asal pembentukan kata disiplin itu adalah disiplin diri. Jadi patokannya kepada diri kita sendiri. Artinya apa di sini? Jadi disiplin itu merupakan suatu rasa atau sikap kita meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita sendiri. Jadi misalkan kita mempunyai nilai kebajikan, salah satunya seperti tidak pernah terlambat ketika mengajar atau ketika datang ke sekolah. Maka nilai itu sudah tertanam kepada diri kita sendiri. Misalkan ada kepala sekolah atau guru senior kita yang ada di depan. Jadi sikap kita ini tidak akan merubah meskipun ada orang yang lebih derajatnya lebih tinggi dari kita. Misalnya kalau ada kepala sekolah, kita datang pura-pura nunduk atau pura-pura jalan pelan-pelan karena pengen dilihat oleh kepala sekolah atau guru yang lain. Jadi sikap disiplin itu adalah sikap atau nilai dari kebajikan yang kita miliki agar nilai itu tidak berubah meskipun dalam kondisi apapun. Kemudian karena kita berbicara tentang disiplin, maka disiplin yang dimaksud adalah disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Karena kita berbicara di lingkungan sekolah, maka disiplin positif ini kita bicarakan kepada siswa. Jadi siswa kita melakukan satu sikap kedisiplinan bagaimana mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jangan sampai misalkan tidak terlambat sekolah karena pengen mendapat pujian dari gurunya atau pengen reward dari teman-temannya. Jadi hal seperti itu harus kita hindarkan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di peserta didik itu harus ditanamkan motivasi intrinsiknya, karena motivasi intrinsik itu adalah yang paling tepat dan yang paling dibutuhkan oleh peserta didik. Jangan karena dari lingkungan luar maka yang berubah menjadi yang lebih baik, tetapi harus ada kesadaran dari diri peserta didik itu sendiri. Sudah ini. Apa ini ya, Pak? Iya, Bu. Untuk nilai-nilai kebajikan, jadi di situ adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Jadi nilai kebajikan itu banyak. Kebajikan, jadi nilai-nilai yang dianggap baik, yang positif, banyak sekali. Salah satunya yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Sudah kita singgung tadi di awal, untuk
Untuk profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Kemudian ada gotong royong, ada mandiri, ada kreatif dan kritis, di mana siswa kita ini diharapkan harus mempunyai profil pelajar Pancasila agar tertanam pada diri siswa itu motivasi intrinsiknya atau dalam diri siswa itu sendiri agar menjadi pribadi yang berprofil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nilai kebijakan yang kedua adalah IDO Primary Years Program. Nilai kebajikannya diantaranya adalah ada toleransi, kemudian rasa hormat, entah itu kepada orang yang sejawat atau orang yang lebih sepuh ataupun orang yang lebih muda. Ada integritas, ada mandiri, kemudian ada menghargai kepada sesama, kepada guru, kepada lingkungan masyarakat. Kemudian ada antusias, rasa empati, peduli terhadap lingkungan sekitar, ada keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itulah nilai-nilai kebajikan untuk yang IPDP. Kemudian nilai kebajikan yang ketiga adalah keterampilan hidup, di mana diantaranya nilai-nilai kebajikan tersebut ada dapat dipercaya. Ini harus tertanam pada diri siswa. Jangan sampai siswa itu berbohong satu kali. Kalau kita memaafkan siswa itu berbohong satu kali, maka ia akan berlanjut ke berbohong 2 kali, ketiga kali, dan seterusnya. Jadi tanamkanlah sifat dan sikap kepada siswa itu untuk bersikap jujur, kemudian dapat dipercaya. Ada lurus hati, pendengar yang aktif. Jadi misalkan ada temannya yang mempunyai masalah ekonomi atau masalah tentang kehidupan keluarganya, maka sebaiknya kita sebagai guru atau teman harus bisa menerima atau mendengarkan curhatan atau cerita dari si anak itu agar mereka bebannya bisa berkurang sedikit. Karena kalau contohnya kita sendiri kalau punya masalah, kita cerita kepada teman kita, maka rasanya ini yang nyesek di dada ini, kalau kita sudah bercerita meluapkan isi hati kita, maka akan terasa lega. Kemudian sifat selanjutnya adalah tidak merendahkan orang lain, artinya harus menghargai orang lain. Jangan sampai kita misalkan teman kita, mohon maaf, penampilannya kurang bagus atau dari fisiknya kurang tidak pas, kita menjelek-jelekan mereka. Jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Misalkan kita punya ilmu atau pengalaman yang sekiranya bisa membangun atau memotivasi teman-teman kita, maka jangan sungkan atau malas untuk berbagi ilmu. Karena ilmu itu semakin diberi akan semakin bertambah. Itu selanjutnya, poin inti budaya positif adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, di mana dalam motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2 komponen. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik atau motivasi yang keluar dari luar diri kita. Kemudian ada motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan seorang murid menginginkan misalkan dituntut di kelasnya itu mengerjakan soal tepat waktu, maka karena ia takut hukuman dan takut nilainya kurang dari KKM, maka ia mengerjakan soal dengan tepat waktu. Jadi motivasinya itu berasal dari luar dirinya sendiri, entah itu dari teman atau dari guru, karena yang menganggap hal tersebut akan berpengaruh atau berdampak negatif kepada dirinya sendiri kalau ia tidak mengerjakan tepat waktu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
misalkan di suatu mapel matematika gitu ya, ada satu pertanyaan, misalkan ada 5 pertanyaan. Dari 5 pertanyaan ini, guru itu memberikan satu penghargaan atau reward kepada siswa. Jika siswa ada yang mampu menjawab satu pertanyaan, maka akan dikasih penghargaan atau reward berupa barang, misalkan jajan ataupun alat tulis berupa pensil, buku dan lain-lain. Jadi motivasi siswa itu berasal dari luar, bukan dari dirinya sendiri untuk menjawab pertanyaan dari gurunya. Tetapi yang menjawab ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Selanjutnya, motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi inilah yang sangat penting yang harus kita tanamkan kepada murid, karena dengan motivasi ini siswa itu akan memiliki kesadaran tersendiri untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Jadi orang yang lebih mempunyai nilai-nilai kebajikan yang positif. Jadi bukan karena imbalan atau bukan karena penghargaan, reward, tetapi timbul dari dirinya sendiri untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Contohnya bisa datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti aturan di sekolah atas dasar dirinya sendiri untuk merubah menjadi orang yang lebih baik. Selanjutnya, berhubungan dengan motivasi perilaku manusia tadi ada 3 poin. Yang pertama adalah ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu pernah mendengar pengertian atau tidak asing lagi dengan arti yang namanya hukuman, konsekuensi. Kalau yang restitusi, jujur saya sendiri setelah mengikuti program Guru Penggerak ini baru mendengar apa itu restitusi. Jadi selama ini saya tahunya hukuman atau konsekuensi. Apakah Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama? Nah, Yang pertama kita bahas tentang hukuman. Hukuman itu adalah sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misalkan kita mengajar di kelas jam 7.00, siswa terlambat masuk ke kelas, maka tanpa sadar, tanpa terencana kita sudah menghukum siswa, silakan kamu lari keliling lapangan 3 kali. Sebagai contoh dari hukuman. Artinya tindakannya itu atau perilakunya itu tidak terencana atau tiba-tiba, tanpa ada kesepakatan. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi otomatis di sini tanpa ada kesepakatan antara siswa dengan murid. Kalau ia datang terlambat, murid itu tidak tahu apa yang terjadi. Misalkan ada yang terlambat, dia harus keliling lapangan atau berjemur di lapangan sekolah. Jadi murid itu tidak tahu tentang hal itu. Hukumannya itu terjadi secara tiba-tiba. Kemudian sifat yang ketiga adalah bersifat satu arah. Jadi guru saja yang memiliki kewajiban atau kewenangan untuk menghukum. Sedangkan siswanya karena ia telah melanggar peraturan, maka ia harus mengikuti atau menerima hukuman yang diberikan oleh guru. Jadi guru yang berperan aktif untuk memberi hukuman tanpa adanya keterlibatan dari siswa. Kemudian selanjutnya ada hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman itu berupa fisik. Misalkan disuruh untuk keliling lapangan, itu kan bergeraknya kan fisik. Sedangkan untuk yang psikis, misalkan siswa itu telat, maka guru itu mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada siswa. Itu bisa jadi merupakan hukuman. Yang kedua, ada konsekuensi. Konsekuensi ini dilakukan secara terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi ada kerjasama, ada kolaborasi antara siswa dengan murid. Misalkan tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya seperti ini. Jadi ada kesepakatan di kampus. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidaknya namanya konsekuensi, karena kita sudah melakukan kesalahan, pasti murid akan
akan merasa tidak nyaman dengan konsekuensinya. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensinya itu harus diarahkan ataupun diawasi oleh guru. Jadi guru itu juga berperan aktif dalam hal konsekuensi di sini. Bukan hanya murid, misalkan contohnya seperti ini. Murid itu mengganggu temannya yang sedang mengerjakan soal. Jadi buku tugasnya dicoret-coret oleh siswa yang lain. Maka konsekuensi dalam hal melakukan itu, guru memberikan konsekuensi dengan siswa yang tadi yang bermasalah itu harus menggantikan buku siswa yang lain yang sudah diganggu oleh temannya itu. Jadi dengan proses itu, karena siswa itu sudah menggantikan buku yang tadi, maka guru itu berperan aktif dalam membuat konsekuensi kepada siswa, bukan hanya diam saja. Yang ketiga adalah restitusi, merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bagaimana caranya agar siswa yang memiliki kesalahan itu bisa meminimalisir kesalahan tersebut. Jangan sampai kesalahan itu bisa terulang kembali. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Setelah melakukan kesalahan, maka murid itu dituntut untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan yang mereka buat. Jadi bukan dari guru saja, tetapi murid juga berperan aktif untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Bagaimana Bapak Ibu guru, masih semangat untuk melanjutkan materi ini? Bentuk konsep budaya positif yang lainnya yaitu ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol di sini. Jadi kita seorang guru ada di posisi manakah jika menghadapi satu murid yang bermasalah? Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, sama manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru jika menghadapi siswa yang bermasalah, posisi kontrolnya itu di bagian mana? Biasanya. Apakah di penghukum? Tidak. Tidak. Apakah di pembuat merasa bersalah? Tidak. Tidak. Apakah sebagai teman? Ya. Tidak. Apakah sebagai pemantau? Bisa jadi. Bisa jadi. Apakah sebagai manajer? Tidak. Jadi apa sih pengertian dari menghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer? Berikut ulasannya. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai seorang pendidik, seorang guru mana jika menghadapi siswa yang bermasalah, misalkan kasusnya seperti ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini ada posisi guru, misalkan kita sebagai guru, sebagai penghukum, maka ucapan kita atau tindakan kita seperti ini. Hormat kepada bendera selama 1 jam. Jadi itu namanya penghukum. Lari lapangan 2 kali. Kemudian angkat 1 kaki dan tangannya diletakkan di belakang. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Jadi menghukum murid dengan berhubungan dengan fisik, dengan tindakan. Kalau posisi kontrolnya sebagai pembuat perasaan bersalah, maka contoh ucapannya seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Jadi dengan ucapan seperti itu, siswa itu akan merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Karena ia tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Maka contoh ucapannya seperti itu, sehingga mereka akan merasa, oh ya, saya salah, sudah tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Kemudian posisi kontrol yang ketiga ada teman. Jadi menganggapnya kita sebagai teman, guru dengan murid.
face to face sebagai teman. Contohnya perkataannya seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi perkataannya itu seperti kita kepada teman sendiri. Tidak ada penghalang antara guru dengan murid. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Jadi seakan-akan kita meminta kepada murid untuk mengikuti aturan ini. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Jadi posisi guru adalah sebagai pemantau. Di sini ucapannya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Segala upacara kamu beri atribut ya, operasi dan jangan diulangi lagi. Jadi posisi seperti ini guru memantau siswanya kemudian memberi satu solusi kepada siswa yang bermasalah. Terakhir, posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi kita melontarkan satu pertanyaan yang membuat saya akan berpikir. Dari kelima posisi kontrol tadi, ada penghukum, pembuat masa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di posisi kontrol manakah yang seharusnya kita terapkan kepada siswa jika siswa mengalami kasus seperti tadi atau menghadapi masalah yang mereka lakukan? Dari kelima posisi ini, kita sebagai guru, posisi manakah yang paling tepat kita lakukan? Apakah menghukum atau pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Ataupun sebagai manajer? Teman dan pemantau. Teman dan pemantau. Coba saya lihat kembali. Teman sebagai pemantau. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Apakah harus seperti itu kita bertindak kepada siswa jika siswa melakukan kesalahan? Sebagai seperti itu, apa yang akan terjadi jika siswa kita dianggap teman oleh kita? Akan tidak sopan, timbul sikap yang tidak sopan, tidak menghargai kalau ia tidak berbicara dengan gurunya. Ya, jadi posisi yang terbaik sebagai guru saat menghadapi siswa yang bermasalah adalah posisi yang Pemantau, bukan yang manajer. Oh, gitu. Apa alasannya? Ini contoh perkataannya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Dengan pertanyaan seperti itu, siswa akan berpikir, oh iya saya salah. Satu upacara tidak memakai atribut lengkap, akan berpikir kalau ia melakukan suatu tindakan yang salah. Kemudian setelah berpikir tentang kesalahannya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya kamu? Jadi setelah tahu permasalahannya, ia akan mencoba mencari solusi dari permasalahan. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita sudah belajar tentang keyakinan dan peraturan kelas, di mana Bapak Ibu sudah bisa membedakan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas, apa yang dimaksud dengan peraturan kelas. Jadi saya ingin kembali untuk yang keyakinan kelas di sini adalah dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Sedangkan peraturan kelas itu dibuat oleh satu pihak, yaitu guru saja. Sehingga dengan adanya keyakinan kelas ini akan mempermudah siswa untuk diingat dan bisa dilaksanakan, diterapkan dalam kelasnya. Baiklah untuk di sini saya akan mencoba membuat suatu keyakinan kelas. Misalkan ini suatu kelas ya, dan saya sebagai gurunya, mohon maaf Bapak Ibu sebagai siswanya. Saya akan memberikan sticky note, di mana dalam sticky note ini silakan Bapak Ibu tulis peraturan kelas yang ingin Ibu terapkan di kelasnya. Saya berikan satu persatu.
Silakan Bapak Ibu tuliskan peraturan kelas yang ingin Bapak Ibu terapkan di kelasnya. Jadi di dalam kelas itu pengennya Bapak Ibu bagaimana agar proses KBM bisa berjalan dengan lancar, menginginkan kondisi kelas yang seperti apa. Silakan dituliskan di sticky note tersebut. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silahkan minta tolong gambarnya untuk menempelkan di papan sebelah kanan, yaitu di peraturan kelas. Dari beberapa peraturan kelas yang telah Bapak Ibu buat, selanjutnya kita berpindah ke keyakinan kelas, di mana dari peraturan kelas ini karena telah Bapak Ibu buat secara tanpa ada kerjasama atau kesepakatan, maka kita buat menjadi keyakinan kelas. Artinya di sini kita buat kesepakatan antara siswa dan murid. Silakan Ibu Bapak menuliskan merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Saya bagikan stikernya. Silakan Bapak Ibu tulis menjadi keyakinan kelas sesuai dengan peraturan kelas yang sudah dibuatkan tadi. Masih ingat peraturan kelas yang sudah dibuatkan tadi? Nah, kalau sudah ingat, dilanjutkan untuk merubah peraturan menjadi keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Apakah sudah selesai Bapak Ibu? Sudah. Nah, kalau sudah silakan minta bantuannya untuk menempelkan di papan sebelah kanan. Apakah selama KBM Bapak Ibu pernah menerapkan keyakinan kelas? Pernah? Bagaimana tanggapan Bapak tentang keyakinan kelas itu? Lebih disiplin. Jadi keyakinan kelas karena terbentuk karena kerjasama atau kolaborasi dengan siswa, maka setelah itu akan lebih memahami tentang keyakinan itu sendiri. Baiklah, saya akan
Jadi kalimat ini merupakan peraturan kelas, yang mana peraturan ini bisa dibuat menjadi suatu keyakinan kelas, kalimat positif yang memiliki nilai kebajikan, yaitu menjadi dilarang membawa barang-barang berbahaya. Jadi kalimatnya lebih simpel, kemudian lebih bisa diingat dan bersifat positif. Ya. Kemudian keyakinan kelas yang kedua yaitu peraturan kelas yang kedua yaitu dari Ibu Ayu, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi peraturan ini bisa dibuat menjadi keyakinan kelas menjadi segera mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Lebih lebih santai itu ya. Jadi perkataannya itu, peraturannya itu lebih masuk ke hati siswa. Kemudian yang ketiga, peraturan kelas dari Ibu Aci, memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah dengan rapi. Jadi peraturan kelas ini dibuat menjadi keyakinan kelas menjadi berkewajiban memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Di kalimatnya lebih simpel. Yang selanjutnya dari Ibu Fitria, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas. Diubah menjadi keyakinan kelas menjadi membuang sampah pada tempatnya. Maksudnya ini Ibu Fitri ada berapa poin di sini? Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas, begitu ya? Jadi ada dua opsi gitu ya, ada dua poin. Maka peraturan kelas diubah menjadi keyakinan menjadi membuang sampah pada tempatnya. Terakhir dari Ibu Fatim, yaitu dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas, menjadi bersikap tenang saat pelajaran. Itulah peraturan kelas yang dirubah menjadi keyakinan kelas menjadi kalimat yang lebih positif dan lebih simpel, serta bisa diingat oleh siswa dan dipatuhi saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, budaya positif berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Belum. Kalau segitiga, Pernah. apa segitiga itu? Sama sisi. Segitiga identik dengan sama sisi. Apakah segitiga itu hanya sama sisi? Tidak. Sama kaki. Ada lagi? Mempunyai tiga sudut. Baiklah, semua jawaban Bapak Ibu benar. Jadi segitiga restitusi adalah segitiga. Jadi ada tiga sisi, begitu ya. Baik itu sama sisi, sama kaki ataupun kembar. Apakah segitiga restitusi itu? Jadi di dalam pendidikan guru penggerak kami diajarkan tentang segitiga restitusi, yang mana tujuannya adalah jika ada siswa yang bermasalah, guru dan siswanya bisa menyelesaikan masalah tersebut tanpa harus memberi hukuman atau menjudge muridnya dengan perkataan yang kurang baik dan sebagainya. Jadi segitiga restitusi adalah satu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada dialog, misalkan ada siswa yang memiliki kesalahan, terlambat sekolah atau tidak mengerjakan tugas, sering keluar kelas atau merokok. Dari masalah-masalah ini kita sebagai guru bisa membuat siswa itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ada yang di sisi yang paling bawah. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan. Jadi ada hubungannya dengan keyakinan yang jelas tadi. Untuk yang pertama,
melakukan dialog, kita panggil siswanya karena siswa itu melakukan suatu kesalahan, kita panggil, kita adakan dialog berdua antara siswa dengan gurunya. Langkah yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Di mana dalam menstabilkan identitas ini, ucapan atau tindakan yang kita lakukan adalah berbuat salah itu wajar. Kita bilang ke siswanya seperti itu, agar siswa itu bisa mengakui kesalahannya atau bisa tidak langsung merasa takut saat dipanggil gitu ya. Jadi melakukan pendekatan terlebih dahulu. Berbuat salah itu wajar, karena posisi kita adalah menstabilkan identitas agar pembicaraan atau dialog guru dengan siswa bisa berjalan dengan lancar. Kemudian salah satu ucapannya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Mati lampu. Nah, kemudian kamu berhak merasa begitu. Itulah tindakan yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menyelesaikan suatu masalah siswanya, yaitu dengan cara menstabilkan identitas segitiga restriksi. Baiklah Bapak Ibu, saya bacakan kembali kasus yang tadi, mungkin ada yang masih belum jelas. Dari kasus 1 siapa tadi? Ibu Fitria. Kasusnya adalah setiap jadwal piket Adit tidak pernah mau menjalankan kewajibannya untuk piket. Jadi Ibu Fitria dengan Ibu Aci silakan diskusikan terlebih dahulu, nanti maju ke depan untuk mempraktekkan posisinya sebagai guru dan sebagai adik atau siswa. Jadi nanti menggunakan segitiga instruksi. Langkah-langkahnya sudah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama tentang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Silakan didiskusikan kalimat seperti apa yang cocok untuk dibuatkan dialog depan. Kemudian kasus yang kedua yaitu Awal-awal ini Ibu Suci dan Ibu Aisyah. Kasusnya adalah Nabila tidak terima kalau tugas-tugasnya dicontek oleh teman-temannya. Ia marah dan merobek kertas. Bisa punya ancang-ancang? Apa yang akan dialog apa yang akan ditampilkan nanti? Ini meliputi segitiga diskusi ya, Ibu Suci. Kasus yang ketiga yaitu Ibu Sadia. Silakan didiskusikan dengan Ibu Rofi. Kasusnya adalah pada suatu hari ada pemeriksaan barang di dalam tas. Sidang ini yang ceritanya. Di dalam tas Jeffrey terdapat pisau lipat yang sangat tajam. Jadi bagaimana tindakan Ibu Sadia sama Ibu Rofi? Kita panggil anaknya yang bernama Jeffrey, misalkan Ibu Rofi jadi Jeffrey siswa, kemudian Ibu Sadia jadi gurunya. Lakukan dialog seperti itu. Menggunakan segitiga restriksi. Silakan dipikirkan. Kasus yang keempat yaitu dari Bapak Noval dengan Ibu Ayu. Pada hari Senin ketika akan masuk kelas, Bapak Fauzi menegur Via yang memakai sepatu berwarna putih di sekolah. Jadi posisinya Pak Fauzi ini Pak Noval, Via ini Ibu Ayu itu ya, guru dan siswa. Di mana aturan di sekolah harus memakai sepatu berwarna hitam. Dibuat dialognya yang enak, yang nyaman, sehingga bisa menampilkan di depan. Terakhir, kasus yang kelima, Ibu Ayas dengan Ibu Fatin. Kasusnya adalah setiap selesai makan, Noval selalu membuang bungkus makanannya di sembarang tempat. Bukan Pak Noval ya, murid Noval, siswa Noval, sehingga mengakibatkan sampah berserakan. Silakan didiskusikan siapa yang mau menjadi guru, siapa yang mau menjadi guru. Mungkin Bu Ayas jadi gurunya, Ibu Fatin jadi muridnya, tapi Noval tidak apa-apa ya. Apa mau diganti Noval?
sih? Enggak? Enggak apa-apa Ibu. Enggak apa-apa. Sudah silakan Bapak Ibu diskusikan. Harus berapa ya loh? Terserah berapa menit untuk diskusi Bu. Boleh. Kamu sering dalam melaksanakan Asalkan segitiga diskusinya terpenuhi. Menstabilkan komunitas, menanyakan dengar dari bisa maka keempat kasus ini bermasalah. Ya, keempat kasus ini sudah melanggar keyakinan kelas yang telah Bapak Ibu buat. Menstabilkan identitas. Jadi kita diskusi, kita dialog pada siswanya agar siswa itu bisa terbuka. Setelah diskusi, habis itu validasi kejelapan yang salah. Menurut kamu melakukan ini benar atau salah? Siswa akan berpikir, saya bicara kepada ada acing setelah itu karena salah otomatis melanggar keyakinan kelas. Apa yang kamu lakukan? Mereka berpikir saya melanggar keyakinan kelas ini. Segitiga Validasi silakan. Bagaimana Bapak Ibu sudah ada gambaran tentang dialognya? Jadi adik saya juga dari teman-teman nah itu kan masuk di itu melakukan solusinya nanti kalau misalnya tadi main apa yang sama adik yang bagaimana kita tidak mengulangi mencontekin itu aja. bagaimana Bapak Ibu sudah ada gambaran tentang dialognya? Jadi adik saya juga dari teman-teman nah itu kan masuk di itu melakukan solusinya nanti kalau misalnya tadi main apa yang sama adik yang Bagaimana kita tidak mengulangi mencontekin itu aja. Adik, saya dengar dari teman kelasmu, kamu sering tidak melakukan piket kelas. Kenapa? maksudnya yang salah. Tapi ini Nafila itu melanggar keyakinan kelas karena telah menghargai, tidak emosi saat permasalahan Nafila Terus sama aku, karena ia emosi tidak bisa menahan amarahnya secara tiba-tiba langsung teruslah. Ada rumah. Mohon maaf Bu, iya benar. membuat kesalahan itu wajar. Adik saya dengar dari teman kelasmu sering tidak piket di kelas. Mohon maaf Bu, benar. Ya Bu, benar. Mohon maaf. Yang penting
semua orang itu adil. Berapa gaji dari manusia itu sudah bagus loh. Sudah bagus tidak melakukan kekerasan dalam fisik, cuma merobek kepercayaan saya. Kenapa kamu pilih tiket kelas? Mundur kamu. Sering tidak tiket kelas. Maaf kata itu, Saya datang saya tidak bisa menampar saya saat perjuangan saya dicetek oleh saya datang ke sekolah polisi tanpa sengaja. dengan jam masuk. Bel masuk. Jadi mepet dengan jam masuk. Aku sudah dalam keyakinan Tuhan sudah kita sepakati. Itu pun enggak. Oke, langsung dia langsung dia. Sesuai dengan keyakinan saya. Adit, semua teman-temanmu itu keyakinan kelas punya yang Adit, semua Adit, semua teman-temanmu kita menjawab itu kondisional Adit. Tanya solusi baju. Ya, misalkan ada yang kamu yang Semua teman-temannya akan melanggar keyakinan kelas lagi. Tidak, saya akan lebih menangani kemudian melaporkan kepada guru mapel atau tapi yang kewajiban melakukan bingung ya tapi teman-teman itu melakukan apa yang dapat enggak solusinya kamu pasti teman-teman jadi tapi kenapa kamu itu tapi kenapa kamu menanyakan keyakinan seperti itu untuk mencari solusinya. Adik teman-teman itu sudah melakukan tapi kenapa hanya kamu Melakukan jika teman kamu baik sering pendidikan aja melaporkan kepada ada tidak berarti saya cuma di alasannya apa di sini? kalau kuliah kan itu jamnya kan enggak untuk fleksibel pasti mengikuti kalau kuliah kan juga ada juga itu tapi kan cuma itu berapa kayak jam 9 sampai jam 10 nanti siangnya free Apa kabar Nafila? Tadi sebelum ibu panggil ke sini tadi pelajaran apa? Pelajaran sosiologi. Tadi ada apa di sana? Tadi ulangan Terus? terus teman-teman saya Terus setelah nyontek ya saya marah terus saya sobek apanya? mereka. Kertas ulangannya disobek. Tadi kejadiannya waktu ulangan sosiologi. Sudah ibu panggil ke sini, Nafila tahu apanya? Iya itu karena saya terlalu emosi sampai merobek jawaban ulangan teman saya. Oke, Nafila kan masih siswa SMA, jadi ibu maklumi setiap orang juga pasti melakukan kesalahan. Menurut Nafila, apa yang Nafila lakukan salah atau tidak? Salah. Salah. Salahnya di bagian mana? Ya karena tidak bisa menahan emosi.
Terus akibatnya teman saya ulangannya sobek. ulangannya disobek sama Nafila. Oke, kalau kita ingat di keyakinan kelas untuk di mata pelajaran sosiologi, bagaimana? Harus saling menghargai teman. Terus Nafila, Tidak melakukan itu. solusinya kira-kira apa Nafila? Ya mungkin nanti memberitahu teman agar tidak mencontek. Apabila teman tidak tahu pelajarannya, nanti bakal kasih tahu atau belajar bersama. Contek lagi. Ya berarti untuk ulangan sosiologi berikutnya, kalau ada temannya yang mencontek, Nafila, Jangan dengan emosi. ya tidak boleh diulangi lagi ya. Oke. Dit, kamu tahu kenapa ibu panggil kemari? Ya, ibu tahu. Kesalahan apa yang kamu lakukan? Saya sering tidak melakukan pikir pagi di kelas. Ibu tahu setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kamu nanti membahaginya? Saya akan lebih pagi berangkat dari rumah untuk bisa pikir pagi. Saya yakin kalau kamu dapat lebih pagi, kamu bisa melakukan kewajibanmu supaya tidak melanggar keyakinan kelas. Bisa kamu lakukan, Dita? Saya bisa berubah agar lebih pagi bisa sekolah. Baik, untuk kedepannya semoga kamu menjadi lebih rajin lagi dan keyakinan kelas lainnya. Semoga kamu bisa cepat melakukan dengan baik. Ya ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk yang terakhir, tadi Bapak Ibu sudah mempraktekkan segitiga restitusi dengan berbagai macam masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Pertanyaan saya sebelum menutup pertemuan hari ini, kegiatan hari ini, saya akan bertanya kepada salah satu guru di sini yang bertindak sebagai siswa, mungkin dari kasus berapa ya? Mungkin ada yang mau bersedia tanggapannya Bapak Ibu guru sebagai siswa setelah melakukan segitiga restitusi atas permasalahan yang terjadi. Mungkin dari kelompok 1, kelompok Ibu Uci, siswanya Bagaimana sebagai siswa? Ibu Aisyah. Jadi posisinya tadi sebagai siswa yang bagaimana kasusnya Ibu Aisyah? Di mana saya itu Merobek kertas jawaban temennya. Bagaimana tanggapan atau perasaan Ibu Aisyah setelah melakukan dialog segitiga restitusi dengan Ibu Suci? ya mungkin lebih tahu aja tahapan dari penyelesaian masalahnya itu. Mungkin dari kasus yang lain ada yang mau ya, perasaannya sebagai murid itu bagaimana setelah melakukan dialog dengan gurunya atas perbuatan yang telah diperbuat. Silakan Ibu. Jadi perasaan saya setelah tadi berdialog dengan ibu guru dengan tahap restitusi tadi, jadi saya tuh merasa kayak yang awal itu takut, jadi tidak takut soalnya dengan tahapan tersebut itu semakin membuat kita tidak takut, jadi kita itu tahu pesan kita di mana, terus bagaimana kita itu sadar setelah melakukan filsafat itu harus bagaimana gitu. Sudah dari tanggapan Ibu Aisyah dengan Ibu Hakim dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan segitiga restitusi atas permasalahan dibuat, siswa itu akan merasa mempunyai tanggung jawab ya dan memiliki solusi yang tepat atas permasalahan yang diperbuatnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan kembali terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan mengikuti acara kegiatan hari ini dengan sampai selesai dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.